Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Modal Nekat atau Modal Nekat Channel ya. Oke. Setelah sekian lumayan lama ya saya nggak upload video lagi tentang tutorial. Ya dikarenakan saya kurang enak badan ya kemarin. Alhamdulillah sekarang udah agak mendingan ya, meskipun belum 100% sih, tapi ya saya akan mencoba memberikan kembali tutorial ya sekarang. Di tutorial kali ini saya akan mengupdate fitur, sebenarnya fitur bawaan pabrik ya. Di setiap motor itu pasti ada fitur ini, yaitu fitur starter elektrik motor. Tapi starter elektrik motor di sini ya akan saya update menjadi terlihat lebih canggih sih sebenarnya ya, terlihat lebih canggih, tapi caranya cukup lumayan simpel, sederhana gitu. Hanya perlu modul tambahan dan modul tersebut juga gampang buat didapetinnya, dicarinya gitu modul tambahannya. Saya akan jelaskan dulu kenapa saya update fitur ini gitu ya, karena di sini saya menemukan keunikan dari cara kerja elektrik starter motor di motor Matic Honda injeksi ya. Jadi menurut saya ini nggak semua motor Matic, khususnya ini buat motor Matic ya, atau mungkin ya sebenarnya sih bukan buat motor Matic juga bisa kalau mau pakai cara ini, tapi harus diperhatikan di sini ya. Yang saya maksud keunikannya itu jadi seperti ini. Kalau untuk di motor Matic Honda injeksi itu kayak gini dia. Ini misalnya saya starter ya. Nah, ini mesin udah nyala ya. Di tombol starter Matic injeksi Honda ini, jadi kalau setelah mesin menyala seperti ini, kita tarik lagi rem, kita tekan lagi ini starternya, dia nggak berfungsi. Maksudnya nggak berfungsi, nggak ada kontak lagi ke dinamo starter gitu ya. Karena ada beberapa motor setelah mesin nyala seperti ini, itu kalau kita tarik lagi rem, kita pencet lagi tombol starternya, itu biasanya kontak ke dinamo starter motor itu masih ada kontak gitu. Saya contohkan seperti motor yang ini ya. Ini saya matiin dulu. Nah, ini contohnya untuk di motor, selain motor Matic injeksi Honda ya, motor Matic Yamaha itu. Contohnya Yamaha Xeon saya ini saya starter. Maaf, saya kontak. Sorry. Contohnya seperti ini. Nah, dia setelah mesin nyala, kita tarik lagi remnya, terus pencet lagi tombol starternya. Nah, kedengeran ya, ada bunyi kontak ke dinamo starter motor. Oke, jadi berbeda dengan motor Matic injeksi Honda yang tadi ya. Nah, jadi terlihat perbedaannya ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang mau ikut tutorial seperti ini ya, yang mau menerapkan juga di motornya, silahkan dicek dulu tombol starternya apakah sudah seperti motor ini gitu ya, atau masih kayak motor yang saya yang satu lagi itu tadi, yang Xeon ya. Jadi di kontak masih ada kontak lagi ke dinamo starternya ya. Kalau misalkan masih seperti itu ya belum bisa menerapkan tutorial seperti yang di video ini gitu. Jadi mungkin harus ada sedikit tambahan penyesuaian lagi gitu ya, entah penambahan saklar lagi gitu ya, tapi nggak bisa sesimpel yang di video ini. Oke, karena keunikan itu ya, saya akan update untuk
kinerja starter elektrik motornya itu menjadi seperti ini. Kontak udah dalam posisi on ya. Kita tarik rem, pencet tombol starter, dia nggak mau. Tapi kita gunakan seolah-olah ini sensor telapak tangan. Jadi rem ditarik ya, mau rem depan atau rem belakang sama. Ini kita tempel di sini. Baru motornya nyala. Oke. Seperti apa cara pembuatan dan perangkaiannya? Seperti apa modul tambahannya? Saksikan terus video ini sampai habis. Ya, jadi ini dia ya, modulnya seperti ini. Ini modul utama, terus ini sebagai sensor sentuhnya ya. Nanti yang akan digunakan sebagai pengganti tombol starter di motornya itu ya. Jadi modul ini namanya itu modul LDR ya. Kalau saya searching di toko online itu ya, dapatnya namanya seperti itu, modul LDR. Tapi di sini LDR-nya bukan long distance relationship ya, atau hubungan jarak jauh gitu. Tapi saya sendiri nggak tahu maksud LDR di dunia elektronika ini apa ya. Saya belum nemu gitu kepanjangannya. Ya buat teman-teman yang mungkin lebih tahu, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya, kasih tahu saya. Ya udahlah, nggak usah ngebahas kepanjangannya ya. Penting intinya jadi fungsi dari modul ini ya, ini biasa dipakai. Ada dua fungsi. Jadi ini tuh bisa untuk kelistrikan rumah atau 220 volt gitu ya, tenaga AC. Maksudnya arus AC. Bisa untuk kelistrikan arus DC 12 volt di kendaraan motor, mobil gitu ya. Tinggal nanti menyesuaikan pemasangan kabel-kabelnya aja, jalurnya di sini ya. Jadi teman-teman lihat itu ada skemanya ya. Skemanya itu yang kiri untuk pemasangan di kelistrikan rumahan ya. Seperti misalnya mungkin teman-teman pernah lihat ada yang lampu teras atau lampu taman itu ya. Ya kalau misalkan cuacanya, situasi di lingkungannya mendung atau misalkan menjelang gelap, itu biasanya dia akan nyala sendiri. Nanti kalau misalkan setelah cuaca atau lingkungan di sekitarnya itu terang lagi gitu ya, siang hari, itu akan lampu itu akan mati sendiri tanpa saklar. Jadi ini seperti ini ya, pakainya itu modulnya itu modul kayak gini. Jadi ini nanti dicolok ke sini si sensor ini ya. Nah ini tinggal penempatan posisi sensor ini aja, mau diletakkan di mana disesuaikan dengan keperluannya ya, untuk sensitivitas cahayanya nanti. Nah untuk kabel-kabel sendiri nanti ya tinggal colok ke sini aja nih, colok ke sini. Nah tinggal balik lagi tadi ke skemanya ya, karena ini akan dipasang untuk di
kelistrikan motor. Jadi kita akan pakai skema yang sebelah kanan ya, yaitu dengan cara menyambung dari sini ini ya, kabel jalur plus ini di jumper ke jalur plus yang sebelah sini. Oke, saya akan solder dulu. Oke ya, langsung aja nih, udah disolder jalurnya. Jadi ini di jumper ke sini ya, jalur dari yang tiga ini nih, tiga slot untuk kabel ini. Di sini kan ada kakinya. Nah, ini ambil yang tengah, di jumper ke sini ke jalur yang di sini ada tulisannya VCC ya. Paham ya? Lalu siapin 3 helai kabel ya, panjangnya sih menyesuaikan ya. Kalau saya di sini pakai ukuran kira-kira ya 10 sentian dulu aja ya, nanti kalau kurang tinggal disambung lagi. Jadi 3 kabel itu tinggal langsung dicolokin aja ke ini nih slot-slot untuk kabel. Jadi kita nggak perlu nyolder lagi ya, cukup dikupas kabelnya, masukin ke sini, tinggal dibaut dari sini, dikencengin. Nah, ya. Ini ya, jadi yang ini satu sama yang ini yang dua. Ini yang GND ini untuk ground nantinya, yang VCC ini untuk arus masuk dari daya. Berarti kalau dari motor ya arus plus ya, arus plus kontak atau switch rem mungkin bisa ya, nanti tinggal menyesuaikan aja sih untuk kebutuhannya. Sama yang ini ingat ya, yang ini jadi yang dipakai itu yang dimasukin kabel yang ujung bawah ini, madepnya begini. Ini nggak dipakai ya, ini kosong. Kalau yang dua yang tengah ini ya, yang jalur kedua dari sini, ini kan udah di jumper ke sini. Jadi intinya cuma ini aja yang nggak dipakai ya. Oke, mudah-mudahan paham. Sekarang langsung kita lanjut ke perakitan di motor. Oke, ini dia motornya udah di saya pretelin ya, udah dibongkar depannya. Jadi untuk sensor saya pasang di sini untuk sensitivitas cahayanya di sini di dalam speedometer ini di bagian indikator bensin. Mohon maaf ini nggak bisa disertakan di video untuk bagian pemasangan ini karena tadi nggak record ya. Tapi ini kan opsional aja ya, nggak harus di sini sih, teman-teman bebas mau menempatkan sensor ini di mana aja, mau di luar speedometer pun boleh, asalkan ya usahakan yang tidak terkena air gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ini kecipratan air, takutnya nanti konslet gitu ya. Yang penting cari tempat yang sekira-kiranya aman aja. Untuk posisinya silahkan diatur sendiri, toh untuk memposisikannya juga gampang karena kan ini tadi ada soketnya ya. Jadi dari modul ini ya, dari sini bisa dicabut dulu, cabut, sesuaikan dulu, atur posisi sensor ya. Setelah seperti ini baru, nah kita sekarang lanjut ke tahap pemasangan modul ini, kabel-kabelnya ke kabel bawaan motornya. Oke, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita pertama-tama harus cabut dulu soket switch starter motor ini ya. Jadi switch starternya itu ada di sini ya, yang ini agak nyempil, ntar saya cabut dulu. Nah ini dia ya. Nah teman-teman perhatikan di sini ada 2 kabel hampir sama ya, tapi jangan sampai salah nyambung nanti ya, jangan kebalik nyambungnya. Ini ada kabel warna kuning strip hijau dan hijau strip kuning ya. Oke, jadi yang disambung pertama yaitu yang dari modul yang tadi satu jalur ini ya, yang slot 3 kabel ini yang keluarnya satu, ini kabelnya kita sambung ke kabel starter, switch starter yang kuning strip hijau
yang ini, yang dua ini yang ada tulisannya VCC ya, yang kabel biru ini ke kabel switch starter yang satu lagi yang kabelnya warna hijau strip kuning, hijaunya dominan ya, kalau tadi kebalikan kuningnya yang dominan. Nah jadi seperti ini. Nah tinggal ini satu, ini kabel masa ya bisa ke rangka langsung ya. Nah, perhatikan dulu, jadi seperti ini langsung ke rangka ya, ini ya, yang ini ke sini. Nah, yang ini ke sini, paham ya? Baru setelah itu kita sambung ini ya, soket sensornya tadi. Udah seperti itu, tinggal kita tes.